Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elvira Syafitri Omega. Kalian bisa panggil saya Vira. Saya berasal dari program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Politeknik Jalan Jakarta. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen memberikan penjelasan terkait sistem informasi, yaitu mengenai pengelolaan informasi kepegawaian atau pengelolaan informasi sumber daya manusia berbasis digital atau dengan menggunakan web atau blog. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil yang sudah saya buat mengenai informasi tersebut, yaitu dengan menggunakan blog. Jadi untuk selanjutnya akan saya jelaskan setelah video ini. Jadi keep on watching. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terkait pengelolaan kepegawaian berbasiskan digital, dan yang saya gunakan itu adalah blog. Jadi di sini saya akan share screen hasil dari pengelolaan kepegawaian yang sudah saya buat. Oke. Di sini ada share screen-nya. Pertama kita masuk dulu ke blog kita di blogger.com. Kita klik. Setelah kita masuk ke blogger.com, layar tampilan kami ini seperti ini. Di sini ada draft ataupun hasil yang sudah kita publikasikan, hasil tulisan kita. Lalu di sebelah kiri ada postingan baru jika kita ingin membuat tulisan baru di sini. Lalu ada beberapa pilihan, dan kita akan ke lihat blog. Kita klik lihat blog. Oke, nah di sini implementasi sistem informasi MSDM atau teknik terkait pengelolaan kepegawaian yang sudah saya buat. Di sini ada beranda, ada sistem informasi. Di sini saya buat daftar nama dan kelas jabatan, juga kehadiran pegawai, dan ada kontak kami. Ketika kita klik lihat blog tadi, kita akan kita akan diarahkan ke sini dan langsung ke berandanya. Nah, di beranda ini akan tampil tulisan-tulisan kita ataupun yang sudah kita publikasikan. Di sini ada penulis, yaitu terkait dengan saya sebagai yang menulis gitu ya. Terus ada kehadiran pegawai, karena saya membuat terkait kehadiran pegawai juga. Di sini pengelolaan informasi tentang kepegawaian yang saya buat di sini itu ada kehadiran pegawai. Terus ada sistem informasi berupa pengertian-pengertiannya dan seputar sistem informasi di sini. Lalu saya juga membuat daftar nama jabatan dan kelas jabatan. Itu untuk pengelolaan sistem ataupun pengelolaan informasi kepegawaian berbasis dengan digital, yaitu dengan blogger. Nah, lanjut di sini ada sistem informasi. Kita klik sistem informasi. Nah, ketika kita klik sistem informasi, kita akan diarahkan kepada halaman berikut. Nah, di sini itu isinya berupa hasil yang sudah kita tulis, dan sudah kita publikasikan. Di sini seputar sistem informasi,
itu tentang pengertian, terus juga tentang kualitas informasi terdiri dari apa gitu, terus juga ada definisi, ada sistem informasi yang berjalan dengan baik, komponennya itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, pokoknya di sini itu seputar gambaran sistem informasi itu secara umum gitu. Dan di sini saya juga melihat atau bersumber dari link ataupun blog ini ya, sebagai bahan referensi. Oke, ini di laman sistem informasi. Kita bisa kembali dengan mengklik tanda panah ini. Nah, kita akan kembali lagi ke halaman awal di sini. Lalu selanjutnya ada daftar nama dan kelas jabatan. Nah, yang saya buat ini ada daftar nama dan kelas jabatan. Kita klik daftar nama jabatan dan kelas jabatan. Di sini hanya berupa contoh. Semua yang ada di sini berupa contoh aja, karena yang menjadi poin utamanya di sini adalah bagaimana kita mengakses atau kita membuat sistem informasi atau sistem informasi kepegawaian itu berbasis dengan web ataupun dengan blog itu tuh kayak gimana sih gitu. Nah, makanya di sini saya membuat hanya berupa contoh gitu dan berpatokan dengan peraturan pemerintah yang ada. Di sini ada daftar nama jabatan dan kelas jabatan pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas. Di sini ada nomor, nama jabatan, terus juga ada kelas jabatannya, jenis kelamin, dan juga status. Di sini. Nah, di sini saya juga berpatokan atau mengambil referensi nama jabatannya, terus juga kelas jabatannya itu dari salah satu kementerian yang ada, seperti itu. Di sini contohnya ada namanya Kartini, misalkan ada pegawai namanya Kartini. Nah, dia nama jabatannya itu sebagai sekretaris jenderal. Lalu ada di kelas jabatan 17, jenis kelamin perempuan, juga statusnya sudah menikah. Pokoknya di sini berisi seputar daftar nama jabatan dan juga kelas jabatannya. Gitu. Oke, nah untuk data ini sebelum masuk kepada blog, sebelumnya saya membuatnya terlebih dahulu di Google Spreadsheet. Baru habis itu kita buat di laman blog baru. Nah, di situ kita bisa copy paste dari Google Spreadsheet yang udah kita buat, kita masukin ke sini. Maka hasilnya seperti ini. Itu untuk daftar nama jabatan dan juga kelas jabatan. Di sini juga saya bisa menambahkan gambar gitu ya. Ini daftar nama jabatan dan juga kelas jabatan. Jadi para pegawai bisa melihat nama mereka dan juga kelas jabatannya mereka gitu. Mereka bisa mengakses link ini untuk melihatnya. Next, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Di sini ada kehadiran pegawai. Jika para pegawai ingin melihat status kehadirannya mereka bisa melihat di link ini. Saya mengambil contoh lagi seperti sebelumnya ya. Sini ada nomor, terus ada NIP-nya saya membuat gitu ya, seolah-olah memang ini NIP-nya, tapi ini hanya untuk contoh aja. Ada NIP, terus ada nama, ada jabatan, lalu di sini ada keterangannya untuk kehadiran pegawai, apakah dia masuk, izin, ataupun apa. Nah, di sini jadi para pegawai bisa mengakses dan juga melihat status kehadirannya mereka, apakah selama ini mereka masuk terus, atau ada izinnya, atau ada alpanya. Nah, mereka bisa mengakses link ini gitu. Nih, kehadiran pegawai. Dan ini bisa diperbarui ataupun ditambahkan juga, teman-teman. Oke, di sini ada kehadiran pegawai. Nah, kita kembali lagi. Oke. Masuk kepada poin terakhir yang saya buat, yaitu ada kontak kami. Kita klik kontak kami. Nah, di kontak kami ini saya menaruh penulis atau seperti perkenalan penulis atau biodata penulis. Perkenalan sih ya, lebih ke perkenalan penulis.
dan di sini juga mencakup kontak yang bisa dihubungi gitu. Maka jadinya saya membuat kontak kami itu adalah saya arahkan ke data penulis kayak gitu, dan di bawahnya di sini adalah kontaknya yang bisa dihubungi, ada sosial media, ada email, ada WA atau WhatsApp, terus ada Instagram dan juga ada Telegram. Nah, jadi para pegawai bisa mengakses ataupun ingin menghubungi gitu ya, ingin menghubungi yang membuat data ini gitu, bisa di sini, bisa dikontak kami. Oke, di sini. Dan ya, kalau dari pengelolaan dari sistem informasi atau informasi kepegawaian atau informasi sumber daya manusia yang saya buat, sampai sini ada beranda, ada sistem informasi, daftar nama dan kelas jabatan, kesadaran pegawai dan kata kami. Tentunya poin-poin ini menyesuaikan apakah ingin ditambahkan oleh gaji yang mereka dapat gitu bisa, ataupun dengan informasi-informasi yang lain itu bisa juga ditambahkan di sini. Tapi di sini saya mengambil contohnya itu untuk beranda, sistem informasi dan sistem informasi kepegawaian yang saya ambil untuk contohnya itu adalah daftar nama dan kelas jabatan dan juga kehadiran pegawai seperti itu. Oke, di sini profile, tampil gitu ya. Dan ya, sudah selesai untuk pemaparan dari blog yang saya buat terkait sistem informasi, pengelolaan sistem informasi MSDM atau manajemen sumber daya manusia dan kepegawaian. Jadi di sini para pegawai yang ingin melihat tentang tentang diri mereka lah gitu, tentang diri mereka di perusahaan atau instansi ini bisa langsung mengakses kepada link blogger yang tersedia gitu. Jadi mereka bisa tahu tentang status kepegawaiannya mereka seperti itu. Oke, mungkin itu saja paparan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke next video. Thank you. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas paparan yang bisa saya berikan terkait dengan pengelolaan data atau informasi kepegawaian ataupun sumber daya manusia yang ada. Paparan yang tadi saya berikan atau tampilkan itu hanyalah sebuah contoh dari penerapan pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang bisa diterapkan, yaitu salah satunya adalah dengan blogger gitu, dengan berbasis digital, dengan menggunakan web bisa ataupun dengan menggunakan blogger yang seperti contohnya tadi sudah saya paparkan. Sebagai kesimpulan ataupun sebagai intinya adalah jika nantinya pegawai ingin mengetahui informasi tentang kepegawaian mereka, tentang status kepegawaian mereka, ada informasi-informasi terkait dengan pegawai di satu instansi ataupun satu unit gitu. Nah, mereka bisa langsung mengakses link blogger tersebut. Nah, nanti ketika kita mengakses link tersebut, kita bisa melihat status kepegawaian kita itu seperti apa. Jadi tentunya akan lebih memudahkan para pegawai untuk bisa mengakses, dan kita juga bisa lebih mengetahui kalau misalkan informasi itu sekarang sudah bisa dengan lebih mudah berbasis digital gitu. Jadi siapapun, terkhusus untuk para pegawai, bisa lebih mudah dan juga lebih cepat untuk mengakses informasi-informasi terkait kepegawaiannya mereka. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah sistem informasi ini. Semoga dari apa yang sudah saya tayangkan, yang sudah saya tampilkan tadi, bisa diambil manfaatnya dan juga ya semoga ada bergunanya untuk kalian.
kalian, ambil yang baik, buang yang buruk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.